Hai domo, minasan konnichiwa. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Olivia. Jadi pada video kali ini, Zenkai no douga de mo yutta tori, pada hari ini kita akan berkenalan dengan Mitsume no Nihongo no Sandai Hyoki, atau huruf ketiga yang ada pada tiga huruf utama yang ada dalam bahasa Jepang. Oke, jadi sebelum kita berkenalan dengan huruf kanji tersebut, aku pengen memberikan gambaran kepada kalian tentang huruf kanji itu seperti apa. Seperti biasanya ya. Jadi aku akan memberikan gambaran dari segi rekishi atau sejarahnya. Jadi kanji te moji wa 1600 nen mai ni Chugoku ni denrai shita moji to iwarete imasu. Jadi huruf kanji ini masuk ke Jepang sekitar 1600 tahun yang lalu. Dan sebelum huruf kanji ini masuk ke Jepang, di Jepang itu belum ada huruf apapun yang digunakan oleh orang Jepang. Jadi ketika mereka menyampaikan densetsu atau dongeng, lalu kamibashi atau ajaran agama, dan monogatari atau cerita, mereka tuh menyampaikannya melalui kuchitsutai atau disampaikan dari mulut ke mulut. Dan pasti terbayangkan betapa ribetnya hal tersebut. Jadi setelah huruf kanji ini masuk ke Jepang, orang-orang tuh mulai menggunakan huruf ini di berbagai sektor kehidupan mereka. Jadi digunakan dalam budaya, lalu digunakan dalam sektor pemerintahan juga. Setelah kanji ini masuk, mulai tuh orang Jepang menciptakan huruf hiragana dan juga huruf katakana untuk mempermudah mereka dalam membaca huruf kanji ini. Yang membedakan huruf kanji Cina dengan huruf kanji Jepang itu apa sih gitu kan? Jadi perbedaannya itu, huruf kanji Jepang memiliki dua yomikata atau dua cara baca. Yang pertama adalah onyomi. Onyomi ini merupakan suara atau oto yang diambil dari huruf kanji Cina tersebut. Lalu yang kedua ada yang namanya kungyomi. Kungyomi ini merupakan yomikata atau cara baca yang diciptakan oleh orang Jepang sendiri. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih harus ada dua cara bacanya gitu kan? Nah, ternyata setelah aku cari-cari, pada zaman dulu, Nihon no Soseng atau nenek moyang orang Jepang, itu tuh ada orang yang sangat percaya dengan yang namanya ruh dalam kata-kata di setiap kosakata Jepang gitu. Jadi namanya adalah kotodama. Nah, ketika nenek moyang tersebut dihadapkan dengan kanji dari Cina, dia tuh melihat kayak wah, kalau huruf kanji ini dimasukkan mentah-mentah ke dalam bahasa Jepang, jangan-jangan nanti ruh dari kata-kata Jepang itu sendiri akan hilang gitu kan. Kotodama ini akan hilang gitu kan. Jadi salah satu kufu atau inovasi yang dia ciptakan adalah dengan mengambil oto atau suara yang ada dalam huruf kanji Cina dan mengabaikan ini atau arti yang ada dalam huruf kanji tersebut. Jadi huruf kanji ini tuh digabung-gabungkan dengan kosakata atau bahasa yang sudah ada dalam bahasa Jepang itu sendiri, teman-teman. Itulah kenapa ada dua cara baca. Sebenarnya kalau untuk membaca secara umum, kalian nggak perlu sih membedakan, oh ini onyomi, ini kungyomi, itu nggak usah. Tapi kalau kalian pengen belajar lebih dalam lagi tentang huruf kanji, dan kalian pengen tahu gimana cara membedakan onyomi dan kungyomi, jadi kalau onyomi itu, dia biasanya tidak diikuti dengan huruf hiragana di belakang huruf kanji tersebut. Dan dia biasanya cuma satu huruf kanji aja, dan satu huruf kanji tersebut tidak merepresentasikan sebuah kosakata dalam bahasa Jepang. Ibaratnya dia itu gak punya arti dalam bahasa Jepang gitu loh. Dan kalau kungyomi, dia biasanya diikuti dengan huruf hiragana. Dan sekiranya dia nggak diikuti dengan huruf hiragana pun, dia tuh udah punya arti sendiri. Dan dia udah menggambarkan sebuah kosakata dalam bahasa Jepang. Dan nanti untuk contoh yang lebih spesifiknya lagi, kalian bisa lihat dalam video setelah ini. Untuk
video kali ini aku sudah menyiapkan 20 huruf kanji, dan itu benar-benar random. Aku mengambilnya secara habahiroku atau secara luas, biar kalian tuh tahu huruf kanji itu seberapa rumit sih, dan dalam satu huruf kanji itu dia ada berapa banyak cara membacanya gitu kan. Jadi mungkin kalian bakal merasa sulit karena mungkin pertama kali, tapi it's okay, karena pada video ini aku cuma pengen memperkenalkan huruf Moji no Shokai, dan kalau kalian bisa sambil menambah kosakata tuh lebih bagus juga. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita cek videonya. Untuk contoh yang awal-awal ini, aku memberikan kanji yang memiliki beberapa cara membaca atau yomikata. Untuk yang dituliskan dengan katakana itu adalah ongyomi, dan yang hiragana adalah gungyomi. Untuk cara baca dari masing-masing huruf kanji ini, kalian bisa sambil melatih kemampuan kalian dalam membaca huruf hiragana dan katakana. Jadi aku tidak usah membacakan lagi ya. Nah, di sini ada contoh cara baca yang diikuti dengan huruf hiragana. Contohnya adalah hikaru. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini satu kanji, dia memiliki banyak banget arti, dan artinya itu berbeda-beda, diikuti dengan hiragana yang berbeda-beda juga, jadi dihafalkan semuanya. Mulai dari sini, aku akan memberikan contoh gabungan dari dua kanji yang menggunakan ongyomi sebagai cara baca mereka. Jadi ongyomi sesama ongyomi digabung dan mereka akan membentuk sebuah kosakata dalam bahasa Jepang.
Yang di sini contohnya adalah kisetsu. Lalu yang kedua ini juga ada gabungan dari onyomi yang dibaca menjadi sekai. Untuk contoh yang ketiga, ini merupakan gabungan dari kungyomi dan kungyomi, dibaca iriguchi. Dan di contoh keempat, aku memberikan contoh kosakata dalam bahasa Jepang yang memiliki 3 huruf kanji. Untuk 2 huruf pertama menggunakan onyomi sebagai cara bacanya, dan untuk huruf ketiga menggunakan kungyomi sebagai cara bacanya, sehingga digabung menjadi sentakumono. Oke, jadi sudah selesai untuk perkenalan kanji pada kali ini. Dan untuk tips dalam menghafal kanji, aku pengen menyampaikan sedikit untuk kalian. Jadi untuk menghafal kanji itu seperti biasa, kalian harus koi ni dashite kaku koto, atau yang artinya kalian harus menuliskan kanji tersebut sambil dibaca atau diucapkan. Cara membacanya itu seperti apa. Jadi secara nggak langsung kan kalian sudah melatih kemampuan verbal, kemampuan motorik, dan juga secara nggak langsung otak kalian tuh menerima apa yang udah kalian ucapkan gitu. Jadi dengan begitu aku yakin kalian nggak bakal cepat lupa sama kanji yang udah kalian pelajari pada hari ini. Lalu yang kedua, karena kalian masih awal-awal dalam belajar bahasa Jepang ini, kan kalian belum bisa tuh berlatih menulis kalimat atau menulis kata-kata menggunakan kanji yang udah kalian pelajarin. Jadi mungkin kalian harus mulai membaca-baca artikel-artikel dalam bahasa Jepang. Jadi secara nggak langsung kalian misal menemukan kanji yang udah kita pelajari pada hari ini, kalian bisa sambil mengingat-ingat ini tuh yomi kata atau cara bacanya tuh seperti apa ya gitu kan. Dan kalian juga bisa mulai familiar dengan tulisan-tulisan Jepang yang lain, kanji-kanji yang lain seperti itu. Jadi untuk tips dalam menghafalnya untuk tahapan saat ini mungkin yang bisa aku kasih adalah seperti itu. Dan hitotsu ureshii oshirase ga arimasu. Ureshii kana? Ureshii tte koto ni shimashou. Jadi aku punya satu pemberitahuan menarik untuk kalian, bahwa kanji yang sudah kita pelajari pada hari ini merupakan bagian dari kashi atau lirik lagu bahasa Jepang yang akan aku perkenalkan ke kalian pada video selanjutnya. Jadi aku harap kalian nggak lupa-lupa banget sama apa yang udah kita pelajari pada hari ini, dan ketika aku mengeluarkan kashi atau liriknya pada video selanjutnya, kalian udah familiar sama tulisan-tulisannya. Jadi selamat dipelajari kembali apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Sekian untuk video kali ini. Bye bye.